Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idza ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat diungkapkan curhat pada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa baik sementara umur, kesempatan, waktu yang Allah berikan kepada kami sedikit. Nabi-nabi sebelum saya banyak yang umurnya ratusan tahun, ada malah yang ribuan tahun. Dalam daftar yang saya dapatkan Bapak dan Saudara, umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Idris alaihissalam 865 tahun. Nabi Hud 472 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Yakub 147 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam 1120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Sedikit yang di bawah 100 tahun. Nabi Isa kabarnya alaihissalam 33 tahun. Nabi Yahya 32 tahun. Nabi Isa itu 33 tahun tidak meninggal. Menurut orang lain katanya disalib. Padahal itu orang yang diserupakan dengan Isa. Konsep keyakinan Islam, Isa tidak disalib tapi diangkat. Ini yang membuat Nabi kita curhat, umurnya 63 tahun. Beliau pernah mengatakan bahwa umur umatku antara 60-70 tahun. Ada yang di atas 70 tahun, tapi banyak juga di bawah 60 tahun. Apa sikap Allah? Bagaimana tanggapan Allah terhadap curhatnya Nabi? Bila Muhammad, jangan kau iri, jangan cemburu, jangan sakit hati. Kasih tahu umatmu, biar umur kalendermu sedikit, tapi jika kamu manfaatkan optimal, efektif, maka umur kalendermu nilainya bisa sama dengan umur yang ribuan tahun. Saat itulah kita dikasih 2 fasilitas Bapak dan Saudara yang tidak pernah diberikan fasilitas ini kepada umat Nabi-Nabi sebelum umatnya Muhammad. Hanya kita. Apa itu fasilitas yang 2 itu? Yang nilainya besar sekali. Barangkali teman-teman yang masih aktif di medsos pernah terjebak. Orang paling kaya di dunia dari urutan nomor 10 dulu. Berapa kekayaannya, di mana bangsanya, 9, 8, 7, 6, 5 sampai 1
Scrollnya itu jauh sekali ke bawah. Sampai kita yang membaca, mengikuti, jadi penasaran. Siapakah orang ini? Bangsa apa? Berapa kekayaan? Begitu dibuka Bapak dan Saudara, dia katakan Anda yang membaca dengan syarat Anda pelihara disiplin rutin melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Laku bisa nasila jarakna inja sambajan sunat 2 rakaat inja sebelum subuh bajika ngijo daripada lino lolombonina. Ini fasilitas yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum umatnya Muhammad. Hanya kita menjawab curhatnya Nabi. Jadi Anda yang paling kaya, kata media itu. Kalau Anda rutin, disiplin, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Karena hadis itu tadi. Fadilah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih lama itu dibanding dunia dan isinya. Lino lolombonina. Yang kedua, fasilitas yang diberikan kepada Muhammad menjawab curhatnya karena umur kalendernya sedikit dibanding umat nabi-nabi lain dan nabi-nabi sebelum Muhammad. Kita dikasih fasilitas Lailatul Qadar. Ayatnya jelas, ayatnya tegas. Khairum min alfi syahrin. Lebih mulia dibanding 1000 bulan. Bapak dan Saudara pernah mengkonversi 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Dan Lailatul Qadar itu ada setiap tahun. Karena setiap tahun ada Ramadan. Di setiap Ramadan ada Lailatul Qadarnya. Jadi kalau usia dewasa kita 15 tahun mulai, gampangnya. Saat kita berusia 40 tahun, sudah 25 tahun kita mendapat peluang kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 25 kali. Kalau 25 kali itu saja kita mendapat keuntungan 10 kali, berarti 10 kali 83 tahun, 830 tahun memang mau. 10 kali 4 bulan, 40 bulan memang mau. Digabung di jumlah, nilainya sama, kurang lebih 1000 tahun. Itu baru 10, baru umur 40 tahun. Bagaimana yang kepala 50 tahun? Berarti sudah 35 kali mendapat peluang dan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang sudah berumur 60 tahun berarti sudah 45 kali mendapat peluang dan kesempatan. Masa tema memiliki lari lupa tampulan joli mau 10 kali saja kita dapat. Di sini letak pentingnya hati-hati, di sini letak pentingnya persiapan, bukan hanya jasmani, rohani. Karena Lailatul Qadar itu disimpan di penghujung Ramadan, 10 malam terakhir. Sebuah riwayat mengatakan di malam-malam ganjil 21, 23, 27, 25, 27, 29. Tapi kalau kita berbeda mulainya nggak usah pakai ganjil genapnya, pakai saja pakai taki mulai 10 malam terakhir sikat memang. Ini persoalan di Indonesia. Karena 10 malam terakhir tradisi mudik. Lohem betul di bandara daripada di Masigi. Togelan jauh mudik lohem betul di mall. Jadi tidak apa buat ikan rejaha, kasih tahu ibu-ibu. Tapi atur hatunta. Andailah si buta menruk-rukan rejaha, nah lewat di kesempatan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Di sini letak pentingnya persiapan menuju Ramadan. Karena itu apakah ini hadis diputuskan oleh Tarji, tapi sangat memotivasi, menginspirasi. Kalau ada anjuran 2 bulan sebelumnya, kita sudah dianjurkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. 2 bulan sebelumnya, begitu masuk kita di bulan Rajab, sudah kita panjatkan doa itu. Permohonan itu, ya Allah berkahilah. Berkahilah rumah tangga dan keluargaku. Berkahilah waktu dan kesempatanku. Berkahilah bisnis dan usahaku. Berkahilah ilmu dan keterampilanku. Berkahilah pangkat dan kedudukanku. Mestinya diikuti dengan bahasa batin seperti Allahumma barik lana sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balikna ila Ramadan, wa balikna Ramadan, pabattulah lokang. Kalau balikna pabattulah lokang. Kalau balikni pabattulah lo'ah. Ini persoalan daging di bahasa Arab.
Tapi simpulannya Bapak dan Saudara, betapa pentingnya memasuki Ramadan 2 bulan sebelumnya. Doa ini menganjurkan kita melakukan persiapan rohani. Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar. Ramadan yang mengandung semangat berzakat, berinfak, bersedekah. Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau tidak ada persiapan, nggak bisa. Itu persiapan pertama. Dan sekarang sudah tanggal 8 Sya'ban. 18 Sya'ban. Berarti tinggal 12 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Kalender Hijriah Global Tunggal mencatat Muhammadiyah sudah mempermaklumkan tanggal 17 malam bulan Februari ini kita sudah mulai tarawih. 18 Februari kita sudah mulai sahur pertama. Puasa pertama. Mudah-mudahan sama ngasih ya. Sama Muhammadiyah, NU, Wahdah, pemerintah, mudah-mudahan ada masalah. Di tanggal 19 Maret malamnya malam takbiran, 20 Maret 1 Syawal Idul Fitri. Ini juga punya kajian khusus karena bertepatan dengan hari Jumat. Ada petunjuk yang mengatakan nampas sitabangan bede Allah pak lapasan Allah Jumat kulle jaki gelemange Jumat bede. Barangkali dulu karena dulu masih sangat terbatas masjid. Di zaman itu Nabi dengan sahabatnya di luar kota pada pasir gersang. Dalam waktu mengak sambajan pak lapas mulai dari kampung dalam mulai dari kota sambajan Jumat berai. Nah Allah bilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Apakah masih berlaku aturan dan alasan? Enggak, sekarang pemirian tajarik masih di masa pelak lingka-lingka tajarik kang alasan anda mungkin mengik Jumat kenaknya 20 Maret hari Jumat 1 Syawal. Ada kajian terjinya kami dapat diskusikan Bapak dan Saudara bahwa Nabi pada saat bertepatan Idul Fitri dengan sholat Jumat, beliau membaca 2 surah pengumpul di rakaat pertama dan di rakaat kedua waktu sholat Idul Fitri dan waktu sholat Jumat, yakni Al-A'la di rakaat pertama di waktu sholat Id maupun di waktu sholat Jumat, dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua waktu sholat Id dan sholat Jumat. Kesimpulannya Nabi biar asitabangan ipak lapasan dapat Jumakan lapaki ruah-ruah karena pengumpul nalapa urinjo. Rakaat pertama, rakaat kedua. Kami tanpa bermaksud menyalahkan bagi pendapat bisa ditoleransi, tapi ini yang kami pegang sebagai argumentasi. Bapak dan Saudara, persiapan pertama doa. Persiapan kedua semangat. Ada sebuah keterangan agama yang mengatakan bahwa Nabi puasa sunat tidak pernah lebih banyak dibanding puasa sunat di bulan Sya'ban. Ingat kalimat ini Pak, teman-teman saudara. Puasa sunat di bulan Sya'ban, bukan puasa Sya'ban. Beda puasa Syawal, memang ada puasa Syawal. Ini puasa sunat di bulan Sya'ban. Keterangan agama itu mengatakan Nabi tidak pernah puasa sunat lebih banyak dibanding di bulan Sya'ban. Berarti puasa di bulan lain itulah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Oh puasa apa ini? Puasa Senin, Kamis. Dilakukan juga di bulan lain. Pernah ditanya Nabi, oh apa alasan tanah puasa Allah saneng? Laku Nabi tanah ke lahir Allah saneng. Saya mau bersyukur di hari kelahiranku. Orang puasa kami sikit boleh. Nabi ada malaikat khusus yang ditugasi oleh Allah untuk melapor ibadah dan pahala hambanya 2 kali sepekan, dan itu dilakukan oleh malaikat yang bersangkutan di hari Senin dan hari Kamis. Saya mau ibadahku, pahalaku dilapor ke Allah saat saya sedang puasa. Di bulan Sya'ban ada al-yamul bid sudah lewat nih, tapi karena ilmu kita ulang.
13, 14, 15. Kalender Hijriah 13, 14, 15 kenanya Ahad, Senin, Selasa. Puasanya siapa ini? Ini puasanya Nabi Adam. Karena melanggar aturan larangannya Allah, dia dikeluarkan di surga, diturunkan ke bumi, dipisah dengan waktu yang sangat lama 200 tahun, dipisah dalam jarak yang sangat jauh dengan istrinya Hawa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Diajarkan kalimat taubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukanlah Adam dan Hawa suami istri ini di Jabal Rahmah. Tapi badannya gosong. Karena itu tadi, la takraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Dia bukan hanya dekati, malah makan karena rayuan iblis yang mengatakan ini pohon huldi, pohon keabadian, pohon kekekalan. Situ jek nambang Allah Ta'ala togele kalau Pak Bian Ta'ala sama nandungan di surga ini yang menjana larang kau mendekati. Adam tegar, malah dia usir iblis, kurang ajar, lapar baga-baga. Iblis tidak putus asa, dia dekati Hawa. Godaan pertama tegar, godaan kedua oleh, godaan ketiga loko. Sungkai makan huldi, dia juga merayu suaminya. Telanjanglah mereka, ditutup dengan daun-daun. Nah, ketika dia turun bumi, badannya gosong hitam. Sebagai tanda taubat, Adam, Hawa puasa. Puasa 1 hari, baru 1/3 badannya putih. Datang Jibril, mau kok Adam, Hawa? Putih semua badanmu itu? Ya mau, pasti. Kalau kau itu mau, ya puasa 3 hari. Itu kemudian istilah menjadi puasa putih. 13, 14, 15. Itu dilakukan juga di bulan Sya'ban, dilakukan juga di bulan lain. Jadi kalau 3 hari tambah 8 hari atau 9 hari kan sudah 12 hari. Tambah puasa Daud. Itu nih orang diskusi lah puasa Daud diatur namanya Daud, ditembak laki Muhammad, orang puasa Daud lari pinahan. Tapi saya pernah dapat referensi Bapak dan Saudara. Itu puasa yang terbaik adalah puasa saudaraku Daud. Nabi sampai istilahkan saudaraku Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, selang-seling 1 hari. Nah, kalau itu dijumlah, itulah yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Ini langkah kedua persiapan menuju Ramadan, persiapan menuju Lailatul Qadar. Gak tiba-tiba datangnya, ada persiapan rohani yang serius sebelum. Setelah itu masuk persiapan ketiga, niat. Diskusi kami, niat itu harus 3 lapis. Lapis pertama, di malam pertama berniat memang, ya Allah saya mau puasa 1 bulan penuh. Antisipasi, jangan sampai pada malam-malam berikutnya karena capek, karena piket, karena menjaga orang sakit, begitu kita bangun sudah subuh, batal puasa kita. Karena niat untuk puasa wajib dilakukan sebelum imsak. Kalau puasa wajib, antisipasi jangan sampai ketika kita terbangun sudah azan, karena niat itu wajib, maka aman puasa kita. Makan sahur sunat, bukan makannya yang menjadi syarat untuk puasa. Makan sahur dikatakan makan sahur kan di situ ada berkah, menambah juga kekuatan fisikmu selama 14 jam dari imsak sampai berbuka. Tapi yang menjadi rukun puasa niatnya. Nah, itu lapis pertama. Lapis kedua, setiap kita mau tidur, niat lagi besok saya mau puasa Tuhan. Kalau di beberapa masjid biasanya ada, apakah imam tarwihnya, ada petugas panitia masjid, nala witirmu biasa ngare. Bapak Ibu, niat puasa. Itu juga pertemanannya adalah aplikasi dari lapis kedua. Nah, lapis ketiganya kita makan sahur, awali lagi dengan niat. Sekali lagi Bapak dan Saudara, niat untuk puasa wajib dilakukan sebelum imsak. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh dilakukan niatnya sekalipun sudah pagi, sepanjang belum pernah ada yang makan minum sesudah subuh. Tapi kalau puasa wajib, baik puasa bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan
puasa di luar bulan suci Ramadan, tapi untuk mengganti puasa Kalata wajib juga. Puasa nazar wajib juga berniat sebelum imsak atau subuh. Itu persiapan ketiga menuju Lailatul Qadar. Sucikan diri. Persiapan keempat sebelum masuk Ramadan, minta ampun, perbanyak istighfar pada Allah. Minta maaf kepada sesama manusia. Saya belum kaji kajiannya Bapak dan Saudara, tapi ada informasi dari para penceramah dulu, sering kita dengar bahwa satu ketika Nabi naik di mimbar. Mimbar itu bedanya dengan podium, mimbar itu ada tangganya. Di tangga pertama Nabi berhenti lah mengatakan amin. Di tangga kedua Nabi berhenti mengatakan amin. Di tangga ketiga Nabi mengatakan berhenti lah mengatakan amin. Setelah turun dari mimbar, selesai ceramah, Nabi dikeroyok, ditanya, apa siapa hubungannya itu amin 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 3 kali? Wallahu a'lam. Nabi mengatakan, di tangga pertama saya dengarkan Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai dengan orang tuanya. Kata Nabi, amin. Bayangkan kalau ini betul. Jibril berdoa, Muhammad mengaminkan. Di tangga kedua, lanjut doa itu. Ya Allah, jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai antara suami istri. Kata Nabi, amin. Di tangga ketiga, lebih luas lagi. Ya Allah, jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai dengan sesamanya muslim. Kata Nabi, amin. Kalau ini riwayat betul, maka halal bihalal harus dilakukan sebelum Ramadan. Untuk apa kita puasa kalau belum selesai hablum minan nas kita? Tidak damai dengan orang tua. Adakah? Ada yang bom di antara dia dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya. Suami istri ada juga, apalagi antara sesama. Kalau ini betul, maka halal bihalal saling memaafkan harus dilakukan sebelum Ramadan, dan itu sudah menjadi tradisi sebahagian masyarakat kita. Hablum minallahnya ya perbanyak istighfar, dan istighfar minta ampun kepada Allah yang paling afdal yang direkomendasikan waktunya adalah bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina, yang terakhir kelima wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang senantiasa minta ampun beristighfar terutama di waktu sahur. 30 menit sesudah sholat tahajud dan witir menjelang subuh, itulah waktu yang paling afdal untuk minta ampun kepada Allah. Itu semuanya adalah persiapan membersihkan diri dengan hablum minallah dan hablum minannas, menyongsong Idul Fitri yang didahului dengan Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhinal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.